Puji Tuhan, selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami merindu, kami mau di tahun yang baru ini kami juga melayani lebih baik lagi. Oleh karena terus dukung kami dalam doa. Kami sangat perlu dukungan doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu mengubah segala sesuatunya. Terutama doa itu mengubah diri kita sendiri masing-masing. Amin. Mari kita sepakat tahun ini kita mau mencari bukan berkenan, karena Tuhan selalu berkenan kepada kita. Kita mencari, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, biarlah tahun ini kita mau tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu dan akan begitu seterusnya. Dan tentu saja kita nggak akan menjadi baik kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan, untuk kita dapat mengerti firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap hari. Kita baca firman Tuhan, tapi kalau tanpa Roh Kudus kita nggak akan mengerti, dan kalau kita tidak mengerti kita nggak akan bisa melakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita sepanjang tahun ini. Ya, judulnya saya berikan tangan Tuhan Yesus. Ya, tangan Tuhan Yesus. Kita akan baca sama-sama dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dan 29. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, tangan ini memegang peranan penting. Coba Bapak Ibu semua lihat tangannya masing-masing. Itu garisnya satu apa banyak? Gak ada. Ada kayak garisnya cuma satu? Gak ada ya. Semuanya banyak garisnya. Itulah kehidupan kita, betul? Gak mulus, banyak garis-garisnya yang harus kita lalui. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena apa? Ada tangan Yesus yang menolong kita. Amin. Tangan ini benar-benar memiliki peranan penting. Ada nggak dari Bapak Ibu yang sehari saja nggak pakai tangan? Ada. Semua pakai tangan. Bahkan untuk kayak gini, jempol ini main. Jadi tangan ini sangat bermanfaat. Buat bekerja kita perlu tangan. Untuk menolong kita perlu tangan. Untuk menolong kita perlu tangan. Dan ketika kita anak-anak kita lindungi pakai apa? Tangan kita. Betul. Kecuali yang nggak punya tangan, pakai kaki bisa, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita punya tangan, ketika kita melindungi anak kita akan memegang tangan anak kita untuk menuntunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dari hidup kita orang percaya. Ada tangan Yesus, kita aman bukan karena kekuatan kita. Seperti tadi kesaksian ya, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh melalui tahun 2025, kalau kita menengok sebentar, kilas balik, banyak hal kita lalui, betul? Nggak suka toh, bener? Ada duka cita, ada air mata di belakang sana. Tetapi kalau kita masih tetap bisa setia, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita. Saya percaya apalagi ini ya, cuaca hujan, nggak menentu. Bapak Ibu ada jalan naik motor, nggak mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu boleh melangkahkan kaki, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat latar belakang dari Yohanes 10 ini termasuk dalam bagian dari pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar? Kalau nanti bisa baca seluruhnya ya di rumah, itu judulnya adalah
gembala yang baik ya. Pasal 10 ini judulnya adalah gembala yang baik. Pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, termasuk di situ bukan saja orang Yahudi, ada para pemimpin agama, ada orang Farisi yang hafal rontok kitab Farisi itu. Tapi mereka itu mempertanyakan identitas dan otoritas dari Tuhan Yesus. Mereka mempertanyakan apakah benar ini Mesias. Oleh karena itu orang Israel sampai sekarang pun tidak percaya Yesus itu Mesias, gitu. Karena nggak masuk dalam pikiran mereka. Dan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-21, nanti bisa dibaca di rumah ya. Bagaimana di sana Yesus membandingkan dirinya dengan gembala yang sejati. Tuhan sengaja mau nunjukin bahwa ada perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia itu sebagai gembala itu mengenal domba-dombanya. Dan ayat ini diberikan pada waktu pentabisan Bait Allah. Bait Allah diresmikan itu adalah hari raya Hanukkah. Itu dilakukan di Serambi Salomo. Mereka sedang bersukacita karena mentabiskan Bait Allah. Nah, disitulah orang-orang bertanya. Di sana orang-orang bertanya ya. Di sana dikatakan mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau membiarkan, apakah engkau akan terus membiarkan kami ini hidup di dalam keraguan-raguan, di dalam kebimbangan? Kalau di dalam Yohanes 10 ayat 24 dikatakan, Yohanes 10 ayat 24 di sana dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus yang mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mempertanyakan tentang Yesus. Apakah kau biarkan ini terjadi? Kami bimbang, kami ragu. Jelaskan kalau kau Mesias, jelasin aja gitu ya. Jadi mereka tuh menuntut bukti bahwa Yesus itu Mesias, padahal mereka melihat bukti sebetulnya. Bagaimana orang disembuhkan, Tuhan melakukan banyak mujizat, bahkan yang mati pun bangkit. Mereka lihat, tapi mereka masih menuntut bukti. Tapi ketika diberikan bukti pun mereka nggak percaya. Nah, itulah orang-orang Israel. Tetapi kita melihat di sini ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama, kita lihat bahwa tangan Yesus itu menyelamatkan. Ya. Tangan Yesus itu menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 30 dan 31, Matius 14 ayat 30 dan 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Siapa ini? Siapa yang berseru itu? Tuhan tolonglah aku. Mereka lagi jalan, lihat, terus berseru, mau tenggelam. Siapa? Petrus. Yes. Kemudian 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Siapa Petrus? Murid Yesus. Selalu bersama-sama Yesus? Iya. Ikut pun gak percaya, ragu-ragu. Akhirnya Tuhan Yesus menegur. Petrus hampir tenggelam ketika apa? Imannya mulai goyah. Ketika dia berjalan di atas air, dia bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan kata, ayo. Dan kemudian Petrus berjalan. Ketika Petrus berjalan, mulai dia lihat kiri kanan. Wah, kok ada angin ya, dia rasa angin. Mulai bimbang. Dan ketika bimbang itu mulai dia tenggelam. Tapi untung dia langsung berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-28 dan 29 ini tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa tangan Tuhan Yesus bukan tangan yang kosong, tetapi tangan yang memberi. Ia memberi hidup kekal, bukan sekedar pertolongan sementara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini bukan saja untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua juga. Kita hidup sekarang berjalan itu kita maunya jalannya lurus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang godaan itu besar banget. Kiri kanan kita mulai lihat kiri kanan. Iya ya, mereka kok enak ya. Mereka nggak kenal Tuhan, nggak percaya Tuhan.
Atau mungkin mereka percaya Tuhan tapi hidup mereka tidak sesuai dengan anak Tuhan. Dia melakukan tipu muslihat, dia melakukan hal-hal yang seperti dunia lakukan. Tapi kalau kok enak juga ya. Mulai bimbang, kita mulai kok saya yang hidupnya lurus ini berusaha menyenangkan Tuhan, saya berusaha melakukan firman Tuhan, kok nggak enak hidup saya. Saya masih sakit, saya masih banyak persoalan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan. Mulai ketika kita lagi kita mulai goyah. Tapi mari ketika kita udah rasa gitu, kembali pada kita bersentuhan, tolong aku. Seberapa besar pun masalah yang sedang kita hadapi, persoalan apapun, jangan tinggalkan dia. Berseru bukan kepada manusia. Manusia terbatas menolong kita, tapi mari berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, seperti Petrus, Tuhan tolong. Dan dia, ketika dia menolong, dia tidak sekedar menolong, tapi karena dia mau hidup yang kekal. Bukan sekedar pertolongan sementara. Manusia hanya sementara menolong kita, tapi Tuhan itu kekal. Dia menolong kita di dunia ini, dan dia akan menuntut kita sampai dalam kekekalan. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kita setia kepada Tuhan, kita setia melakukan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Ada upah, karena itu akan sampai kepada kekekalan. Keselamatan tidak tergantung seberapa kuat kita bertahan. Sekali lagi ya, keselamatan tidak tergantung seberapa kuat kita bertahan, tetapi seberapa cepat kita berseru kepada Yesus. Seandainya Petrus tadi nggak berseru cepat sama Tuhan, ya Tuhan diam aja, kamu nggak berseru kok, ya kan? Tapi karena Petrus langsung ketika dia berseru, Tuhan tolong aku dengan cepat. Jadi ketika kita juga mengalami banyak hal, cepatlah berseru pada Tuhan, nggak usah tunda-tunda ketika berseru, Tuhan tolong aku. Karena hidup kita bukan hasil usaha sendiri, tapi anugerah dari tangan Yesus. Tangan Yesus akan menolong kita, mengangkat kita. Dan yang kedua kita lihat tangan Yesus itu menyembuhkan. Kita lihat tangan Yesus yang menyembuhkan. Tangannya seperti apa yang menyembuhkan? Kita lihat kok, ingat saja ketika kita mungkin sakit, kita lihat tangan Yesus itu, tangannya itu sama dengan tangan kita, nggak tangan Yesus? Sama, enggak? Tangan kita nggak lubang, tangan Yesus berlubang, ya. Tangan Yesus dilubangin dengan aku. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Demi kita semuanya. Kita ingat di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Di sana ada seorang yang sakit kusta, ya, sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan. Dia katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia katakan kepada Yesus, ya. Kemudian Yesus jawab, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan Yesus menjamah dia, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Seketika itu juga dia sembuh. Sakit kusta itu zaman dulu itu adalah sakit yang najis, ya, najis. Jadi orang nggak mau ketika bersentuhan orang kusta bisa ketularan, ya. Kita tahu sendiri kusta itu mereka ini semua, ya, jari-jarinya semua salah satu-satu gitu. Jadi nggak ada orang yang mau mendekati orang yang sakit kusta. Padahal zaman dulu malahan kalau orang sakit kusta dia harus berteriak najis, maksudnya supaya orang tuh tahu jangan deket-deket gitu. Bahkan orang sakit kusta itu zaman dulu diasingkan, nggak ada seorang pun yang mau dekat, keluarganya pun nggak mau, mereka harus diasingkan di tempat yang jauh dari kerumunan, ya. Jadi harus dipisahkan dari keluarga. Jadi yang kusta sama-sama kusta itu. Tetapi kita lihat tangan Yesus, dia bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh dengan kasih. Dia tidak jijik dengan lukanya orang kusta itu. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita kadang-kadang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, ya. Setiap hari aja pasti ada lah, mungkin pikiran kita, mungkin kata-kata kita, itu pasti ada yang nggak sesuai dengan Tuhan. Tetapi seberapa pun dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak jijik melihat kita. Dia angkat kita dengan kasih yang luar biasa. Kalau manusia ketika kita bersalah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita disingkiri, kita ditendang, kita nggak dianggap.
Tapi kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, dengan kasihnya dia gak jijik. Angkat kira, ayo udah bangkit kembali, hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, tangan Yesus memegang dan melindungi. Ya, dia memegang dan melindungi kita. Yesus berkata bahwa tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Ya, tapi katakan, tidak seorang pun, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, gak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan, kecuali kita sendiri yang mau keluar. Ya, kalau kita punya anak kecil ya, cucu-cucu saya kan kita maunya kan kita gandeng ya. Tapi kadang-kadang dia ngayal kepengen lepas kan, kepengen lepas anak itu kan, kepengen jalan sih. Tapi kita sebagai orang tua, kita pegang karena kita tahu tempat yang lebih bahaya di jalan atau tempat di mall bisa hilang kan kalau kita lepas. Cucu-cucu saya aja, saya lucu juga dikasih rantai, jadi digandengin sama tangannya mama papanya. Sebenarnya nggak ucul kemana-mana. Nah, kita juga gitu, ketika Tuhan meletakkan kita di dalam tangannya, maka kita aman gitu. Dia melindungi kita, dia memegang kita, dan tidak ada seorang pun, iblis itu gak bisa buat kita dari tangan Tuhan, gak bisa. Seperti saya katakan tadi, kecuali kita mau keluar. Tuhan tidak pernah paksa, tapi Tuhan dengan penuh kasihnya, dia mau kita tetap ada di dalam tangan. Sehingga ketika kita ada di tangannya, dia memegang kita dan melindungi kita. Jadi kita gak perlu takut. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang dilakukan manusia, aku tidak akan takut. Ketika kita dalam tangan Tuhan, kita aman. Ya. Di zaman Tuhan Yesus itu banyak tekanan, banyak ancaman, bahkan banyak penolakan. Siapa yang memegang kita? Bukan manusia. Kalau manusia pegang kita gampang lepas, gampang lemah. Ketika manusia itu mungkin moodnya lagi nggak bagus, maka tangannya dilepas. Misalnya kita nonton ya, aduh kesel aku, lepas. Tapi tangan Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah lelah memegang kita. Saat kita jatuh dalam dosa atau mungkin kita dalam kegagalan, jangan jauh-jauh dari dia, langsung balik, langsung datang kepadanya. Mungkin ada di antara kita pada saat ini merasa masa depan saya terasa gelap, saya nggak tahu gimana ke depannya, saya nggak tahu. Tapi percayalah, pegangan tangannya itu lebih kuat dari semua masalah kita, dari semua persoalan kita. Di awal tahun ini mungkin ada banyak lagi kita dibebani dengan mungkin masa depan, sakit dan sebagainya, yang kita nggak jelas, semuanya seolah-olah gelap. Tapi mari, percayalah, pegangan tangannya itu lebih kuat dari apapun juga. Percaya bahwa hidup kita tuh aman di dalam tangan Tuhan. Ingat lagu ya, aman dalam lindungan Tuhan ya. Jadi kita tuh ketika kita di dalam tangan Tuhan, kita aman, kita ada di dalam lindungan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 10:28-29 ini yang disampaikan ini adalah terjadi seperti saya katakan tadi, di tengah penolakan, di tengah keraguan, untuk menegaskan bahwa kita semua adalah Yesus adalah gembala. Jadi kita semua adalah domba-domba Yesus, dan kita adalah tetap aman di dalam tangannya dan di dalam tangan Bapa. Dan sekali lagi, tidak ada kuasa yang dapat merebut kita semua. Amin. Jadi kita bersyukur betapa bangganya kita memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu memegang tangan kita, yang tidak pernah melepaskan sedetik pun tangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup ini sekali lagi saya katakan penuh dengan tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, selama kita berada di dalam tangan Yesus, kita tidak akan binasa. Amin. Ketika kita berseru, Tuhan tolong, Tuhan akan tolong kita, dan pertolongan Tuhan tidak sementara, dan dia akan terus menggenggam kuat tangan kita. Hidup kita aman bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tapi Tuhan itulah yang memegang tangan kita begitu kuat sehingga kita terus ditopang dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pesan buat kita di tahun ini, awal tahun ini, mari ingat, keselamatan itu adalah anugerah. Jadi jangan sia-siakan anugerah Tuhan ya. Kita itu diselamatkan karena anugerah. Jadi karena aku memberikan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini bukan hidup di dunia ini saja, tidak. Tapi kita di dunia ini hidup, tapi ketika kita dipanggil Tuhan, itu mulailah episode baru, kita hidup di dalam kekekalan. Jadi Tuhan itu menuntut kita selama di bumi, tapi Tuhan juga menuntut kita terus sampai di dalam kekekalan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Yang kedua,
keselamatan itu aman. Dikatakan mereka yang percaya kepada Tuhan pasti tidak akan binasa. Amin. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kepastian. Jadi keselamatan itu aman. Yang ketiga, kuasa perlindungan Allah itu sempurna. Amin. Jadi tadi katakan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganmu dan tangan Bapa. Jadi kita aman, ya. Menjalani kehidupan kita memang tidak mudah, tetapi sekali lagi ketika kita menyerahkan hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan, memang banyak masalah, memang banyak pergumulan. Iya, kita juga nggak tahu depannya kayak apa. Betul, kita dengar berita-berita nggak karu-karuan ya, membuat kita kadang takut ya. Karena sekarang ini dengan teknologi AI, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang nyata. Sulit membedakan, betul ya. Jadi Roh Kudus itulah yang dalam hati kita itu akan memberitahu kita. Jadi Dia akan menuntun kita terus di dalam jalan kebenaran. Jadi jangan pernah mari kita hidup dengan iman, dengan tenang walaupun ada masalah, karena kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Dia dan tangannya itu tidak pernah melepaskan kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kita terus ingat ketika Bapak Ibu menghadapi masalah apapun, pergumulan, lihat aja tangan. Kemudian bayangkan tangan Yesus yang berlubang paku itu yang sudah menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, tapi tangan Dia yang berlubang paku itu yang memberikan kita keselamatan. Kita bisa selamat dan kita dituntun Dia hidup dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Berapa tahun Ibu, Bapak Ibu sudah hidup sejauh itu pun sampai saat ini, itu tangan Tuhan yang selalu menopang sehingga kita semua boleh ada sampai saat ini. Karena apa? Tangan Tuhan yang menopang kita. Bukan berarti ketika kita dipanggil Tuhan, tangan Tuhan gak menopang, tidak, terus menopang. Selanjutnya, selanjutnya yaitu apa? Di dalam kekekalan ya, di bumi selesai tapi masuk dalam kekekalan, dan terus tangan Tuhan terus yang menopang kita sampai dalam kemuliaan. Puji Tuhan.